Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas MSDM internasional, di sini saya Ica Febriana Nugroho, NPM 19130210347 dari kelas 5A7 Manajemen, ingin membahas bab 5, yaitu pembahasan rekrutmen dan seleksi. Latar belakang, perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tercapai. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Hal ini ditunjukkan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia yang baik secara efektif dan efisien. Selanjutnya, definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Rekrutmen juga tindak lanjut dari fungsi manajemen yang pertama, yaitu pengadaan tenaga kerja. Selain itu, rekrutmen juga bisa berarti serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kekaryawan. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Secara keseluruhan, proses rekrutmen merupakan suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dan memikat calon tenaga kerja tersebut untuk dapat bekerja di perusahaan dan menepati posisi dengan yang diinginkan. Selanjutnya, pentingnya perekrutmen. Proses perekrutmen sangat penting karena kualitas SDM dalam perusahaan tergantung pada kualitas proses rekrutmennya. Keputusan-keputusan yang diambil mengenai perekrutan sangat menentukan. Tidak hanya itu, jenis dan jumlah pelamar, tetapi juga seberapa sulit dan berhasilnya usaha-usaha perekrutan tersebut. Faktor-faktor perencanaan rekrutmen. Yang pertama yaitu mutu karyawan yang direkrut. Yang kedua, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang ketiga, flexibility dan biaya, serta lain-lain. Selanjutnya, tingkatan perekrutan strategis. Yang pertama, harus merencanakan sumber daya manusia, seperti banyaknya karyawan, kapan akan bekerja, dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, tanggung jawab operasional yang seperti staf SDM dan manajer operasional, keberadaan dan citra perekrutan, serta latihan para perekrutan. Selanjutnya, keputusan perekrutan berbasis organisasional vs pengontrolan keluar, pegawai tetap vs fleksibel, pertimbangan-pertimbangan keragaman, serta pilihan-pilihan sumber perekrutan. Selanjutnya, baru metode perekrutan, seperti metode internal, metode eksternal, dan metode berbasis internet. Slide selanjutnya, definisi seleksi. Seleksi adalah kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi juga berarti proses pemilihan orang-orang untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Selain itu, seleksi juga pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian seleksi adalah proses memilih seseorang yang untuk menempati suatu jabatan atau posisi tertentu. Slide selanjutnya, instrumen proses seleksi. Yang pertama yaitu surat-surat rekomendasi. Yang kedua, borang lamaran. Yang ketiga, tes kemampuan. Yang keempat, tes kepribadian. Yang kelima, tes psikologi. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, assessment center. Yang kedelapan, drugs test.
Slide selanjutnya, proses penyeleksian. Yang pertama, minat pekerjaan pelamar. Selanjutnya, penyaringan pekerja. Selanjutnya, formulir lamaran. Selanjutnya, bisa tes dan wawancara. Selanjutnya, wawancara tambahan jika ada. Selanjutnya, penyelidikan latar belakang. Selanjutnya, tawaran pekerjaan bersyarat. Selanjutnya, tes medis atau tes narkoba. Selanjutnya, penempatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.